Pernah dengar nggak celetukan, "Ah, mental lo lemah"? Sering banget kan? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa kalimat itu salah kaprah banget. Yuk kita mulai. Judulnya udah jelas banget. Kesehatan mental itu bukan kelemahan. Kalimat ini tuh kayaknya udah jadi soundtrack di mana-mana ya. Di tongkrongan, di rumah, bahkan di suara kecil dalam kepala kita sendiri. Kelihatannya sih sepele ya, cuma kata-kata doang. Tapi ayo ngaku deh, rasanya tuh jelek banget kan? Bikin kita langsung ngedown dan mempertanyakan diri sendiri. Dan ini bukan cuma soal baper-baperan loh, kita bicara soal data yang serius. Coba deh lihat angka ini. 1 dari 3 remaja di Indonesia, 1 dari 3 ternyata punya masalah kesehatan mental. Ini hasil survei INA MHS jadi valid banget. Artinya apa? Coba bayangin 3 orang. Kamu dan 2 teman dekatmu. Ada kemungkinan salah satu dari kalian lagi berjuang dalam diam. Jadi, kalau kita masih bilang ini kelemahan, itu sama aja kita bilang teman kita sendiri lemah. Nggak banget kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Anggap aja kita lagi jadi Mythbusters ya. Misi kita, ngehancurin mitos gede soal lemah mental yang udah kadung menyebar ini. Yuk kita mulai. Oke, ini poin paling penting yang harus nancep di kepala kita semua. Punya masalah kesehatan mental itu sama sekali bukan berarti kamu itu orang yang kurang kuat, kurang sabar, atau ini yang paling sering, kurang iman. Bukan, ini adalah kondisi medis, titik. Sama validnya kayak orang kena diabetes atau asma. Nggak ada debat lagi soal ini. Dan tahu nggak plot twistnya? Justru kebalikannya. Orang-orang yang setiap hari berjuang melawan OCD, depresi, atau anxiety, mereka itu bukan lemah. Mereka itu secara harfiah kayak punya superpower. Coba deh bayangin, setiap hari kamu harus perang lawan monster yang gak kelihatan di dalam pikiranmu sendiri, tapi kamu tetap bisa bangun pagi, tetap bisa beraktivitas. Itu bukan kelemahan, teman-teman. Itu kekuatan yang luar biasa. Oke, mitosnya udah kita ancurin. Sekarang kita naikin levelnya. Kita bedah dari sisi sains. Kenapa? Biar lain kali kalau ada yang nyeletuk, lemah mental, kita bisa bales pakai fakta. Bukan cuma emosi atau katanya-katanya. Nah, para ilmuwan punya istilah keren nih. Namanya model biopsikososial. Ribet ya? Gampangnya gini deh, bayangin kesehatan mental kita itu kayak bikin kue. Ada 3 bahan utamanya. Ada bahan bionya, yaitu genetik dan kimia di otak kita. Terus ada bahan psikonya, ini soal pengalaman hidup, trauma, sama pola pikir kita. Terakhir, ada bahan sosialnya, yaitu lingkungan, pertemanan, sampai kondisi sosial kita. Semua bahan ini ngaduk jadi satu. Jadi jelas ya, ini tuh kompleks banget, bukan cuma gara-gara satu hal. Sekarang coba kita zoom in ke bahan bionya. Pertama, genetik. Yap, ini bisa diturunin. Kalau orang tua kita punya riwayat skizofrenia misalnya, risikonya bisa naik 10%. Kedua, yang paling sering dibahas, kimia otak. Kenalan deh sama yang namanya serotonin dan dopamin. Mereka ini kayak kurir pesan di otak kita. Kalau jumlahnya nggak seimbang, wah mood kita bisa jungkir balik. Terakhir, bahkan struktur fisik otak itu sendiri bisa ngaruh loh. Intinya, ini semua beneran ada di dalam tubuh kita. Ini sains, bukan sekedar perasaan. Jadi udah jelas banget ya, ini bukan soal kamu kurang bersyukur atau coba deh lebih positif. Bukan, ini soal kimia otak. Analoginya gampang, sama kayak pankreas orang diabetes butuh bantuan insulin, kadang otak kita juga butuh bantuan buat menyeimbangkan zat kimianya. Dan itu 100% normal dan valid. Oke, sainsnya udah clear, logikanya udah dapet. Tapi, pertanyaannya, kenapa kalau ini kondisi medis masih banyak banget yang milih diem dan takut buat cari bantuan? Nah, ini dia. Kita sekarang bakal bahas musuh yang sesungguhnya. Coba siapin diri kalian, lihat angka di chart ini. Beneran, ini bikin merinding. Ingat kan tadi, sekitar 34,9% remaja kita punya masalah kesehatan mental? Nah, dari angka segitu banyak, yang beneran cari bantuan profesional cuma 2,6%. Cuma 2,6%. Kalian lihat kan, ada jurang yang gede banget antara yang butuh pertolongan sama yang dapat pertolongan. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya cuma satu kata, tapi efeknya luar biasa ngerusak. Stigma, rasa takut. Takut dihakimi, takut dicap gila, takut dianggap lemah atau aneh. Stigma inilah yang jadi tembok raksasa, yang bikin orang milih menderita dalam diam daripada cari bantuan. Dan dampak dari stigma ini bukan cuma sekedar omongan, tapi tindakan yang mengerikan. Di Indonesia, ada 57.000 orang dengan gangguan jiwa yang pernah mengalami pemasungan. Iya,
Kalian nggak salah dengar, dipasung, dirantai, dikurung di ruangan sempit. Cuma karena ketidaktahuan dan stigma. Ini udah bukan masalah sepele lagi, ini darurat. Tapi di tengah semua cerita kelam ini, ada banyak banget cahaya harapan. Ada para pejuang, para mental warriors yang berani bersuara dan ngebuktiin kalau mereka itu kuat, bukan lemah. Yuk kita dengerin kisah inspiratif mereka. Kita mulai dari Marshanda. Siapa sih yang nggak kenal? Dia cerita butuh waktu bertahun-tahun buat dia bisa menerima diagnosis bipolarnya. Tapi lihat dia sekarang, dia jadi salah satu suara paling lantang yang melawan stigma. Perjalanannya itu benar-benar jadi inspirasi buat banyak orang. Terus ada juga Ariel Tatum. Dia jujur banget soal pengalamannya hidup dengan borderline personality disorder sejak remaja. Tapi dia nggak nyerah sama kondisi itu. Dia nunjukin ke kita semua kalau dengan cara yang tepat, kayak terapi, yoga, meditasi, dia bisa tetap berkarya, bisa tetap thriving. Dan perjuangan ini universal loh, nggak cuma di Indonesia. Dengerin deh kata-kata dari Demi Lovato. Dia bilang, meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Ini ngena banget. Mengakui kita butuh bantuan itu butuh keberanian yang luar biasa. Itu bukan tanda menyerah, itu justru langkah pertama dari seorang pejuang sejati. Oke, kita udah dapat ilmunya, udah lihat datanya yang bikin kaget, dan udah denger cerita-cerita yang menginspirasi. Sekarang pertanyaan paling pentingnya, terus kita mau ngapain? Apa kita cuma mau jadi penonton aja? Atau kita mau ikut jadi bagian dari perubahan? Yuk kita jadi pahlawannya. Perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Pertama, kita harus lawan stigma yang ada di kepala kita. Gimana caranya? 1. Cari tahu faktanya. Jangan gampang percaya mitos atau hoax. 2. Setiap kali ada pikiran negatif yang bilang kamu lemah, lawan. 3. Bangun kebiasaan yang sehat buat ngatasin stres. Dan yang keempat, ini penting banget. Temukan orang-orang yang bisa jadi support system kamu. Find your people. Nah, selain buat diri sendiri, gimana caranya jadi teman yang suportif? Gampang kok. Pertama, terus belajar soal ini. Kedua, jadi pendengar yang baik. Kadang teman kita cuma butuh didengerin, bukan dihakimi. Ketiga, hati-hati sama pilihan kata. Yuk mulai stop pakai kata gila buat bercandaan. Terakhir, kalau kamu lihat ada stigma atau informasi salah, jangan takut buat ngelurusin. Jadilah Allah yang keren. Jadi aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Satu hal kecil aja, apa yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat bantu ngubah narasi soal kesehatan mental? Mungkin sesimpel nge-share pembahasan ini. Atau mungkin lebih personal lagi, ngechat teman kamu dan nanya, lo apa kabar? Tapi beneran, apa kabar? Apapun itu, ayo kita mulai dari sekarang. Karena kekuatan sejati itu bukan berarti kita nggak pernah ngerasa jatuh. Tapi soal punya keberanian buat ngomong, gue butuh bantuan.